Selamat siang, kami dari kelompok 1 sedang berada di Pasar Petisa untuk melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat serta Polsek Medan Baru, dan kami juga akan mewawancarai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dengan judul penelitian peran Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan serta peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Petisa. Berikut video cuplikan kami. Sebelumnya izin mewawancarai Bapak dan izin direkam ya Pak. Boleh. Kami dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Yang ingin kami tanyakan, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya problematika dalam pelayanan pengelolaan sampah di Kota Medan ini Pak? Kalau penyebab yang umum ya, kita bilang pelayanan ini kan harus masyarakat dengan pemerintah harus sejalan. Sementara masyarakat kita ini masih ada yang belum ikut apa yang ada aturan dalam pemerintah. Jadi masih ada masyarakat yang belum mau tertib melaksanakan pembuangan sampah, pengeluaran sampah. Jadi masalah sampah tetap masih ada. Udah kita bersihkan, masih ada juga berkeliaran di luar atau di jalan-jalan. Itulah penyebabnya. Saya rasa karena masyarakat belum tertib melaksanakan pembuangan sampah. Yang kedua, bagaimana keterlibatan Ketua Dinas Kebersihan Pertamanan di Kota Medan ini dalam menanggapi persoalan tata kelola sampah pada saat ini, Pak? Ya, kita sesuai dengan Peraturan Wali Kota nomor 18 tahun 2001. Jadi pengelolaan sampah itu setelah diserahkan, telah diambil alih oleh kecamatan. Jadi kecamatan lah yang melaksanakan, yang mengkomandoi pelaksanaan pengangkutan sampah, mulai dari pengumpulan, mulai dari penyapuan, pengumpulan, pengangkutan. Dan kita Dinas Kebersihan dan Pertamanan hanya bukan bertanggung jawab ya, diberi tugas untuk mengelola sampah di TPA. Jadi sampah-sampah yang udah dikumpulkan sama kecamatan diangkut ke TPA. Di TPA lah kita yang melakukan pengelolaan. Mengapa sampah harus dikelola Pak? Dan apakah Kepala Dinas Kebersihan ikut serta dalam mengawasi pengelolaan sampah tersebut? Ya jelaslah, Kepala Dinas jelas ikut serta dalam mengawasi. Secara tidak langsung, Kepala Dinas kan mempunyai staf ya, mulai dari Kepala Bidang, Kepala Seksi, sampai staf. Jadi tingkatan sampai 4 tingkatan, dan dia hanya sebagai pengawas. Jadi kita sebagai staf melaporkan ke Kepala Dinas situasi keadaan sampai saat ini. Apa tadi satu lagi tadi selain Kepala Dinas tadi? Kenapa sampah itu dikelola gitu? Ya, kalau sampah nggak dikelola, mungkin TPA kita sekarang tingginya udah 58 meter dari dasar ya. Kalau nggak dikelola mungkin sampai sekarang mungkin udah 100 meter. Udah 100 meter itu kayak mana kalau sampah itu runtuh, tidak ada ininya. Dan sampai saat ini kita pun misalnya TPA hanya tinggal 10 hektar lagi yang bisa kita laksanakan. Itu pun hanya paling tahan hanya 3 tahun lagi. Setelah 3 tahun kita nggak tahu lagi kemana mau buang sampah apabila sampah itu kita tidak kelola. Itulah intinya kenapa sampah itu harus dikelola, biar sampah itu masuk ke TPA itu tidak 100%. Ya, mengikuti juga dengan akan ada sekarang kebijakan nasional namanya Jakstranas. Kalau di daerah Jakstrada ya.
Jadi dalam Jaksrada itu pengelolaan sampah 30%, pembuangan sampah 70%. Jadi sampai tahun 2025 itulah yang harus dilakukan. Jadi sampah itu tidak sampai ke TPA 100%. Nah, kalau 100% kita mungkin nggak cukup TPA kita itu. Di mana sampah tersebut akan dikelola, Pak? Untuk sementara ini, kalau kita Dinas Kebersihan dan Pertamanan, kita mengelola sampah di TPA, ya, juga di TPS. Kalau di kecamatan-kecamatan, mereka melakukan pengelolaan sampah di TPS dengan melakukan ada TPS 3R, ada bank sampah. Itu kan sifatnya mengelola sampah. Kalau kita hanya di TPA. Siapa saja yang berperan dalam hal tata kelola sampah tersebut, Pak? Ya, kalau tata kelola sampah ya pemerintah dengan masyarakat. Kalau pemerintah ya kita semua dinas yang terkait dengan ini, masyarakat ya semua masyarakat yang menghasilkan sampah. Yang terakhir, kapan dilakukannya penanganan dalam memilah sampah berdasarkan jenis pengelompokannya? Kalau pengelolaan sampah, pemilahan ya kita memilah sampah mulai dari sampah itu keluar. Ya, kamu bisa melihat ya, mungkin dari satu hari sekarang sampah itu kayak kita minum obat. Itu yang mengelola itu udah 4 kali kelola, mulai dari siang, sore, malam, tengah malam pun ada. Coba kalian keluar tengah malam, pasti ada juga yang mengais-ngais sampah itu. Itu salah satu dialah yang memilah-milah sampah. Kalau kita sekarang ini pemilahan sampah itu dilakukan oleh pemulung. Kita pemulung di TPA itu ada sekitar 500 orang. Itu kalau bukan hari libur sekolah. Tapi kalau hari libur sekolah mau sampai 1.000 orang. Mereka rata-rata berpenghasilan paling sedikit 20.000 satu hari. Jadi kali-kala berapa kegiatan ekonomi yang ada di sana itu. Ya. Things we miss so our interest. Pak, atas nama siapa? Anto Napitupulu. Boleh kami bertanya sebentar? Boleh. Apakah benar saluran paritnya penuh akibat terlalu banyaknya sampah? Iya benar kali pun. Kapan waktu pengangkatan sampah pasar ini dilakukan? Pengangkatan sampah jam 3 sore untuk pasar ini. Mengapa masyarakat sekitar betah berjualan atau berdagang di sekitar tempat pengelolaan sampah? Karena ya udah tempat jualan yang lama di sini. Udah lama dia berjualan. Terima kasih, Pak. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai sampah yang masih berserakan di daerah ini? Ya tanggapan kita gimana? Ya sangat kecewa lah dengan masyarakat ini. Ya. Ya kalau bisa ditambahlah personilnya ya, untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Dan menurut Bapak, apa dampak yang terjadi jika sampah ini terus bertumpukan? Yang pertama sekali banjir. Di Pajak ini sering banjir. Yang kedua nyamuk. Itu ya nyamuk. Dan menurut Bapak, apa sih solusi yang tepat agar sampah di sini tidak bertumpuk? Di sini kan bagian cleaning service-nya kan terbatas. Kemungkinan 2 atau orang lebih 10 orang. Jadi kalau bisa ditambah personilnya kemungkinan bisa bersih. Ditambah pekerjanya gitu. Udah. Things we miss so our interest. Dari hasil penelitian yang kami lakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dan juga di Pasar Petisa, dapat kami simpulkan bahwa sampah di Pasar Petisa tidak terlalu kotor. Tetapi dengan begitu belum sepenuhnya dapat dikatakan bebas sampah karena masih ada beberapa pedagang atau masyarakat di sekitar yang masih membuang sampah dengan sembarangan di area pinggiran jalan dan saluran drainase. Hal tersebutlah yang dapat menimbulkan berbagai masalah seperti tersumbatnya beberapa saluran drainase yang menyebabkan timbulnya bau busuk atau bau yang tidak sedap dan juga menimbulkan banyaknya nyamuk. Inilah yang dapat kami simpulkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan pembuatan dalam video kami.
Our interest.